Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya mau ngelanjutin video yang kemarin di Gias, video tentang Alpha One. Kalau kemarin kan cuma first impression, terus nyobain dikit banget. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan lebih jauh teman-teman. Berhari-hari, ratusan kilometer bersama Alpha One, bahkan sampai ke Bogor segala, sampai ke Bukit Pelangi yang lumayan tinggi nanjaknya. Dan akhirnya saya menemukan banyak fakta menarik tentang motor ini yang bisa jadi pertimbangan buat kalian yang tertarik sama Alpha One. Tonton terus videonya. Pertama, yang paling menarik dari motor 34,9 juta ini tentu aja ini teman-teman, dinamo yang ada di hub. Ukurannya gede banget dan kapasitasnya sampai 4 kW. Kalau dibandingin ya misalnya kayak Gesit, kayak motor-motor listrik yang kecil-kecil yang lain tuh antara 1,8 sampai 2-3 kW aja. Ini 4 kW. Jadi kalau misalnya responsif, performanya oke ya wajar lah ya. Karena torsinya itu diklaim sampai 46,5 Nm. Wow, gede ya. Nah, untungnya torsi instan yang gede banget itu disalurkan ke roda belakang dengan sangat smooth teman-teman. Jadi kontrolernya tuh kalau menurut saya oke sih. Ya khas lah ya, khas yang motor listrik yang harganya udah lumayan gitu. Jadi waktu kita pertama kali buka gasnya tuh rasanya halus, nggak yang nyentak-nyentak gitu. Jadi smooth, mirip-mirip kayak naik motor bakar konvensional, kayak motor bensin lah gitu. Tentunya selain bikin nyaman juga lebih safety ya. Khususnya waktu kita lagi jalan pelan-pelan di kemacetan gitu kan. Nggak bikin capek, nggak bikin motornya gampang nyelonong. Nah, di bawahnya tuh smooth, tapi tengah ke atasnya baru deh kerasa dorong terus sampai top speed. Top speednya Alpha mengklaim cuma 90 km per jam. Tapi kemarin saya nyobain di speedometer mentok teman-teman, mentok tuh udah di 99 km per jam. Udah nggak bisa naik lagi, mau nunduk-nunduk mau kayak apa juga segitu aja. Dan kalau based on GPS ya, kan kemarin kita ngukur juga ternyata tuh bisa dapat 91, sekian kilometer per jam. Ya mirip-mirip sama klaimnya si Alpha. Nah, di motor ini ada 3 riding mode teman-teman. Ada yang Eco atau D1 ya, tulisannya di D1, D2, dan D3. Yang D1 itu top speednya cuma 47 km per jam aja. Jadi dari putaran bawah responnya ya lebih lemot ya, paling lemot, smooth banget. Dan mentok cuma di 47 km per jam. Terus kalau di D2 sampai 71 km per jam. Dan yang D3 paling cepatnya tadi 99 km per jam. Nah, top speed sampai 90 km per jam itu kalau menurut saya sih menyenangkan banget buat harian di jalanan itu. Jadi saya tuh punya kesempatan untuk nyalip-nyalip, untuk kadang-kadang kalau jalan kosong tinggal digas lagi, kencang lagi gitu kan. Emang sih rata-rata kecepatan di jalan paling cuma ya 40 sampai 60 km per jam kan. Cuma kebutuhan tadi, kebutuhan nyalip, kebutuhan sekali kepengen ngegas waktu jalanan kosong masih tersalurkan. Nah, itu yang bikin enak banget dari motor ini, rasanya tuh fun banget, mirip kayak naik motor-motor bensin konvensional gitu teman-teman. Funnya ada di situ. Cuma lucunya, biarpun ya oke lah ya bisa kenceng gitu, tapi ternyata waktu saya cari data akselerasinya nih, yang kira-kira setara sama data akselerasi pengetesan si Alpha One ini ternyata nggak bisa dibandingin sama NMAX teman-teman, jauh banget. Bahkan sama Vario 125 pun jauh banget. Nah, si Alpha ini lebih pas kalau akselerasinya sampai ke top speed tuh mirip-mirip kayak Honda Beat ternyata. Mungkin agak mengecewakan ya karena ukurannya gede banget, tapi kalau menurut saya sih wajar-wajar aja karena motor ini bobotnya juga berat teman-teman. Nggak seringan Honda Beat yang cuma 90 kilo, jadi ya wajar aja. Nah, pasti kalian banyak yang nanya nih, kalau buat nanjak gimana teman-teman? Kemarin waktu saya ke daerah Bukit Pelangi Bogor itu kan ada beberapa tanjakan-tanjakan yang curam teman-teman. Ternyata kalau si kapasitas baterainya itu udah melemah ya, sudah 30%, 20%. Nanjaknya mantap. Butuh kerja keras. Bener-bener yang pelan banget. Jadi ternyata kapasitas baterainya itu sangat berpengaruh. Kalau pakai 100% aman-aman aja, cus naiknya enak banget. Tapi begitu udah 20% ke bawah, ternyata tuh kayak mode safe kali ya, safe modenya gitu. Jadi si transport tenaganya dibikin smooth banget, dibikin lemot banget untuk mendapatkan range jarak tempuh yang lebih jauh. Kira-kira kayak gitu. Makanya kalau menurut saya sih di motor ini performa oke-nya tuh antara 100 sampai 20% aja baterainya. Kurang dari 20% udah deh, mendingan buru-buru di charging karena yang ada malah ngeselin gitu kan. Cuma kalau untuk tanjakan-tanjakan kayak gini teman-teman, di parkiran gini ada tanjakan yang lumayan curam ya, sekitar 13 derajat.
Ya itu sih aman-aman aja ya, gampang banget, apalagi kalau baterainya full. Bahkan boncengan pun tadi baterai 20 sekian persen juga masih bisa naik dengan mudah. Padahal boncengan nih berdua, aman-aman aja. Oke teman-teman, nyambungin tadi ya, nyambung kapasitas baterai aja. Jadi kapasitas baterai itu ternyata berpengaruh sama speednya juga, top speednya. Jadi kalau udah di bawah 30% itu masih bisa sampai 70 km per jam. Cuma emang responnya untuk mencapai kecepatan itu tuh pelan banget, smooth banget, nggak kayak waktu masih 100% gitu kan. Terus kalau udah sampai 20%, top speed cuma bisa 30-an, dari 30 sampai 40 km per jam aja. Jadi memang terdegradasi si top speednya sesuai sama kapasitas baterainya. Dan yang unik adalah teman-teman, bener-bener bisa sampai 0%. Dan 0% itu masih bisa jalan. Dan jalan ke 0% itu lumayan jauh loh. Dari bener-bener berubah ke 0% sampai motor itu bener-bener mati, itu masih bisa antara 8 sampai 9 km teman-teman. Masih jauh banget range-nya. Saya cuma kaget juga ya, ternyata di motor ini 0% pun masih bisa jalan. Tujuannya apa? Ternyata ya itu tadi, memberikan ruang kita untuk segera charging. Jadi begitu udah 2%, 1% itu langsung charging. Dan dibikin nggak langsung mati karena apa? Karena kalau baterai itu bener-bener udah mati banget, kosong banget baru di charge, itu lama-lama cepet rusak teman-teman. Jadi baterai health-nya tuh malah menurun ya. Kalau di handphone kan kira-kira kayak gitu kan. Mirip-mirip sebenarnya prinsipnya. Sebaiknya di charge ulang, diisi lagi sebelum bener-bener kosong. Kira-kira gitu. Kalau saya sih rekomendasinya tadi ya di 20% ya. Setelah sampai 20% langsung aja deh, langsung charging lagi. Secara performa kembali seger, tapi secara kualitas baterai juga akan selalu bagus, kira-kira kayak gitu. Kita lanjut ke jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya kalau klaim dari Alfa adalah 70 km motor ini, satu baterainya full bisa 70 km. Nah waktu kita kemarin jalan-jalan ternyata tuh dapatnya cuma 63 km aja teman-teman. Tapi itu ini ya kombinasi. Dan saya lebih banyak pakai D2 sama D3, malah hampir nggak pernah pakai yang D1, yang Eco-nya tuh nggak pernah pakai. Karena lebih sering gaspol terus kan, jadi ternyata gapnya antara yang klaimnya Alfa yang pakai mode paling pelan sama yang kita lakukan ternyata mirip-mirip ya, 63 dan 70, gapnya nggak terlalu jauh. Nah kalau sesuai rekomendasi saya ya, kan saya tadi merekomendasikan di awal tuh sebaiknya dipakai 100 sampai 20% aja, 20% ke sana sebaiknya dicas ulang lagi aja. Nah ketika dari full sampai 20% itu ternyata bisa menempuh jarak sekitar 49 km teman-teman. Ya lumayan lah ya. Dalam kondisi terbaiknya motor ini bisa jalan ya 50 kiloan lah satu baterainya. Kemudian ngecasnya berapa lama? Nah baterainya sebenarnya cuma ada satu teman-teman di bawah joknya ini ya. Kalau kalian buka di sini di bawah jok ini, nah di kompartemen di bawah bagasinya ini ada baterainya. Kalau kalian buka tuh ada di dalam sini. Sebenarnya ada 2 slot, tapi hanya dapat 1 baterai doang kalau kalian beli motor ini, dan sampai saat ini belum ada kejelasan nih kalau misalnya mau nambah baterai bisa apa enggak gitu kan. Kan lumayan bisa dapat 120 sampai 140 km kan kalau pakai 2 baterai. Cuma sayangnya Alfa belum mengumumkan harga baterainya tok itu berapa, belum ada ternyata. Nah baterai ini kalau ngecas teman-teman ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah kita ngecasnya langsung di sini ya, langsung di sini di tengah sini nih, yang kayak tutup tangki bahan bakarnya PCX ini, chargernya langsung colok ke sini. Atau si baterainya diangkat teman-teman, baterainya diangkat kemudian ngecasnya di dalam rumah misalnya ya. Cuma kalau ngangkat baterai ini teman-teman, gokil, berat banget. Ini beratnya klaimnya si Alfa sudah 18 kilo gitu kan. Makanya mereka tidak merekomendasikan baterainya untuk diangkat untuk dilepas pasang karena emang berat banget. Ini kalau sampai jatuh ngenain kaki, ini jari kaki bisa patah sih kayak tulangnya. Berat banget, 18 kilo, luar biasa. Nah lama waktu chargingnya itu sekitar 4 jam. Kalau bener-bener dari 0% ya, dari bener-bener tadi saya pakai motor sampai mati, itu 4 jam teman-teman. Cuma kalau sesuai rekomendasi saya, tadi saya merekomendasikan pakainya 100 sampai 20% aja. Jadi kalau masih ada 20% sampai 100 itu nggak nyampe 3 jam sih. 3 jam kurang sudah full lagi. Nah kalau saya, karena dari rumah ke kantor 25 kilo ya, 25 kilo itu ya berarti kan lumayan lah, sekitar setengahnya udah habis gitu kan. Setengahnya habis, sampai kantor biasanya tinggal 50%-an gitu. Saya sampai kantor ngecas lagi teman-teman. Saya ngecas lagi, nanti pas pulang udah full, jadi pulang tenang lagi. Jadi emang akhirnya siklusnya harus ngecas 2 kali. Di rumah ngecas, sampai kantor ngecas lagi. Kira-kira gitu kalau si sistem pengecasannya. Terus teman-teman ngomongin biaya operasional hariannya.
berapa sih cost yang dikeluarkan gitu kan. Baterai motor ini itu speknya 60 volt 45 ampere hour atau sekitar 2,7 kWh ya. 2,7 kWh itu kalau dikali tarif dasar listrik yang 1.500 ya dapatnya sekitar 4.000-an lah. 4.000 rupiah kalian bisa jalan 60 sampai 70 km dengan satu baterai yang diisi full. Kalau perbandingnya adalah Honda Beat misalnya ya, Honda Beat itu kan kalau si bahan bakarnya 1 liter bisa buat 60 kiloan lah ya, mirip-mirip sama-sama bisa 60 kilo ya. Dengan 1 liter bahan bakar Pertalite aja harganya 10.000 kan. Honda Beat butuh 10.000 untuk 60 kilo, motornya cuma butuh 4.000 doang. Ya kalau untuk operasional harian kayak gitu lebih hemat ya, lebih murah ya. Mengesampingkan biaya perawatan, terus nanti setelah sekian tahun baterainya menyusut misalnya kemampuannya gitu ya. Tapi operasional harian di awal kalian beli sih jauh lebih hemat ketimbang mesin bensin. Posisi berkendara teman-teman, ngomongin posisi berkendaranya. Nah ini motor ini kalau kita duduk di joknya, ternyata tuh mirip kayak naik NMAX ya. Nggak NMAX sih, PCX, lebih ke PCX ya. Lebih ke PCX, cuma kerasa agak sedikit lebih tinggi sih. Joknya kayak lebih tebel joknya, terus juga kalau pijakan kaki, terus stang, semua ini mirip banget sih. Jarak stang sama badan nggak terlalu jauh, deket, ini mirip banget kayak PCX, gitu juga sama ruang kakinya. Jadi nggak yang selonjoran kayak NMAX, tapi dia masih agak nekuk dikit lah. Saya tinggi badannya 165 cm aja nggak bisa lurus teman-teman. Kalian yang lebih tinggi juga pasti akan nekuk juga. Ini sih rasanya pas ya buat orang-orang Indonesia gitu yang nggak terlalu tinggi badannya. Segitiga berkendaranya, stang, jok, dan pijakan kakinya itu dekat gitu, nggak terlalu lebar-lebar banget. Cuma emang joknya ya sedengan lah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, juga nggak terlalu rendah-rendah banget. Saya 165 cm, senjat dikit aja, aman-aman aja sih buat harian, juga nggak terlalu merepotkan. Terus apa ya, joknya kerasa agak keras teman-teman. Joknya lumayan padat gitu. Kemudian handlingnya. Nah motor ini kalau kita pakai buat bermanuver, belak-belok gitu ya, selap-selip, ternyata tuh feelingnya ringan. Kalau pas tadi ngetandarin kerasa berat kan, tapi ternyata kalau udah jalan rasanya enteng, terutama di bagian depan. Tengah depannya ini kerasa ringan banget. Kenapa? Karena di motor ini bagian-bagian yang berat semua ngumpul di belakang. Yang berat pertama adalah dinamo motor listriknya tuh, ada di hub ya, ada di roda. Terus baterainya, posisi baterai juga ada di bagian sini nih. Nah sini nih, di tengah sini, tapi nggak terlalu maju gitu loh, dia rendah, cuma ada di belakang semua. Jadi buat belak-belok rasanya ringan, saking ringannya kadang-kadang depan tuh kayak melayang gitu kalau lagi kenceng, atau lagi kena angin dari samping tuh kerasa banget ya, kayak goyang gitu. Menurut saya sih nggak ada masalah selama nggak kenceng-kenceng banget. Toh juga lari paling berapa sih, 80 km per jam aja kan, jarang buat ngebut kenceng-kenceng. Kemudian suspensinya kalau menurut saya sih, waduh ini biasa banget ya. Dengan tampilan yang semewah ini saya berharap lebih nyaman dari yang dirasakan sekarang. Kenapa? Karena yang depan ini rasanya gampang banget bottoming ya, geradakan banget yang depan. Kena nggak usah lubang deh, jalan beton aja kerasa banget glek gitu. Mungkin di developnya dulu buat yang aspal halus aja, bukan yang banyak lubang, banyak gelombangnya. Saya sampai beberapa kali loh ngurangin tekanan angin. Ini kalau nggak salah terakhir ada di 28 atau 27 gitu. Saya kurangin lagi, kepasin lagi. Kalau yang belakang ini lumayan empuk sih. Suspensinya ini ada di setelan preload yang paling empuk. Sebenarnya bisa dikerasin lagi. Cuma ya biar lebih nyaman saya pilih yang paling empuk aja deh. Biarpun jadinya agak lebih ngayun-ngayun. Kalau suspensi sih, kalau menurut saya kalau bisa di-upgrade lagi lah. Dan rasanya kalau pas lagi kena jalan rusak, kena jalan berlubang tuh, wah rame banget teman-teman, motor ini heboh. Mirip kayak Supra bapak yang tahun dulu-dulu gitu loh, yang baut-bautnya udah pada kendor. Jadi budunya tuh pada bunyi semua, gruk gitu. Mungkin bautnya kurang banyak kali ya, jadi kurang kencang gitu. Tapi emang ini ada hubungannya sama build quality sih. Ternyata setelah kita bisa pakai motor ini lama gitu kan, memperhatikan bener-bener detail-detailnya, daleman-dalemannya, ternyata emang ya biasa banget sih build quality-nya. Jangan berharap mirip kayak NMAX atau PCX, ini masih di bawahnya gitu kalau secara detailnya. Kemudian speedometernya sebenarnya keren. Tampilannya tuh cakep ya, dia
pakai TFT gitu kan, warnanya bagus. Cuma ternyata kalau siang-siang pas mataharinya benar-benar di atas, itu hampir nggak kelihatan teman-teman. Dari segitu banyak informasi cuma speedometer aja yang kelihatan. Kayak persentase baterai apa segala macam langsung kabur, nggak terlalu jelas. Sayang banget sih. Cuma kalau malam atau enggak lagi lewat underpass gitu ya, lewat kolong gitu atau lagi mendung sih enak-enak aja kelihatan gitu. Oh iya, speedometernya. Sini dekat deh. Speedometernya tuh sebenarnya cakep loh tuh kan. Tuh. Ini kalau lagi gelap gini nih, redup gitu enak dilihatnya, warnanya juga bagus. Dan informasinya sebenarnya tuh lengkap teman-teman. Ini sesuai lah informasi yang dibutuhkan saat kita pakai motor listrik, semuanya ada. Kayak speedometernya, terus ini ada suhu nih, suhu baterai segala macam, terus ini ada tegangan baterainya, ini ada persentase baterainya kan 100% gitu kan. Terus ada trip, ada odometernya, ini posisi gear berapa gitu kan. Sebenarnya informasinya basicnya oke lah. Cuma font-fontnya teman-teman jadul banget ya. Ini harusnya diganti sih, kalau misalnya nanti salah satu yang harus di-improve adalah desain si tampilan speedometernya. Biar lebih keren aja, angka-angkanya juga font-fontnya dibikin yang lebih bagus gitu loh. Kalau lihat materi promosinya Alfa kan keren-keren tuh. Tapi begitu lihat speedometernya, wah biasa banget huruf-hurufnya, kira-kira gitu. Oke teman-teman, bagasinya nih. Bagasinya kayak gini, aduh nyangkut mulu, topi udah 2 kali nyangkut. Bagasinya kayak gini. Dia lumayan masih ada ruang lah ya, biarpun berbagi sama baterai. Cuma untungnya kalau di bagian atas ini masih bisa buat naruh jas hujan 2 set, masih bisa sih aman. Dan kalau kalian cuma pakai 1 baterai, nah yang bagian belakangnya ini masih bisa buat tambahan bagasi yang tengah sini. Karena baterainya ada di depan. Cuma kalau kalian pakai 2 baterai ya mau nggak mau makin berkurang gitu kan ruang penyimpanannya. Fitur-fitur teman-teman, ini beberapa fitur yang unggulannya ya. Salah satunya adalah si immobilizer-nya ini nih. Dia punya remote keyless buat nyalain sistem kelistrikannya. Tuh, langsung nyala tuh. Kalau mau matiin, pencet sekali lagi. Gitu. Dan ini juga ada alarm. Alarmnya itu kalau kita pencet, nah, tolong nggak majuin motornya nggak? Ini simulasi ya, misalnya ada maling gitu kan. Tuh. Dia langsung kekunci teman-teman, langsung kekunci roda belakangnya, dan ada suara kuk. Ya, kayak anjing gonggong ya. Ada aplikasi juga teman-teman. Aplikasinya kalau kita buka kayak gini, teng. Nah tuh, kita bisa lihat ada banyak info ya, info baterai tinggal berapa, range-nya berapa gitu kan. Terus ada odometernya, servis setelah ini kita harus servis di 300 km, ada keterangannya juga. Dan ini ada tripnya, itu udah kemana aja nanti akan ketahuan di sini nih. Tuh, jaraknya berapa menit, berapa kilometer semua ketahuan. Kemudian ada ini juga nih, ada lokasi untuk cari charging stationnya, untuk cari service stationnya. Dan mapnya udah pakai map Indonesia gitu. Oh iya, lampunya teman-teman. Ini lampunya nih bukan cuma kelihatan futuristik canggih gitu ya, tapi sorotnya juga terang banget. Kalau malam-malam tuh itu terang banget. Dan yang unik adalah dia ada kayak garis pelanginya, warnanya dia ada pelanginya gitu di bagian tengahnya. Cakep sih kalau malam, mantep ini lampunya. Dan teman-teman, motornya juga bisa mundur. Maju. Kalau mundur tinggal tekan tombol R-nya ya sambil digas gitu kan. Tuh, bisa mundur. Pak. Memudahkan banget untuk ini parkir ya. Kalau misalnya lagi di minimarket itu nggak perlu tarik-tarik tukang parkir, kita bisa mundur sendiri. Terus remnya, ini remnya juga enak teman-teman. Remnya lumayan empuk ya, depan belakang dipakai cakram dan sudah kombi brake. Cuma kombi brake-nya kombi brake yang hidrolis, jadi nggak ada rasa kakuk di tuasnya, karena yang biasanya kerasa kalau kita tarik rem belakang yang depan kayak agak gantung gitu kan. Kalau ini nggak ada karena hidrolis. Dan rasanya kalau rem belakang itu malah lebih pakem, karena depan belakang ngerem semua kan barengan langsung. Sedangkan kalau yang main rem depan ya cuma depannya aja gitu. Jadi sebenarnya kalau secara fitur sih motor ini oke lah ya. Ada aplikasinya, ada alarm, tadi bisa ngunci juga sih roda belakangnya kalau misalnya alarmnya berfungsi gitu kan. Speedometernya juga isinya lengkap gitu. Sebenarnya kalau secara gimmick fiturnya oke kalau menurut saya. Ini motor udah oke banget lah gitu. Dengan harga segitu kalian dapat yang speknya seperti ini. Kenikmatan yang kalau menurut saya paling enak banget adalah kecepatannya tadi ya. Jadi bisa 80-90 km per jam itu wow, mantap banget buat harian.
Saya biasanya paling males naik motor listrik, pakai ini kerasa enak gitu. Bahkan si Aan yang antipati sama motor listrik, dia paling males pakai motor listrik aja kemarin waktu nyobain. Enak juga ya gitu kan, karena bisa jalan 70-80 km per jam. Oke banget. Cuma emang sih karena speednya tinggi, akhirnya jarak tempuhnya terkorbankan. Ya satu baterai cuma bisa 60-70 km aja. Saya aja sampai ngakalin kan 2 kali charging, di rumah charging sampai kantor ngecas biar pas pulang aman, tenang gitu. Karena jarak tempuhnya nggak jauh-jauh banget dan menurut saya yang optimal baterainya hanya dari 100-20% aja. Sedangkan build quality-nya kalau menurut saya yang kekurangannya itu ya build quality, terus suspensi ya jangan berharap banyak lah. Jangan berekspektasi ini mirip kayak NMAX, kayak PCX semulus sebagus itu, enggak sih. Ya memang harus dimaklumi mungkin ya, karena secara teknologi kan motor listrik itu mahal di baterainya gitu kan. Mungkin untuk mereduksi harga akhirnya bagian-bagian yang kurang penting di press harganya biar bisa lebih masuk akal gitu. Motor ini dijual 34,9 juta ya, kalau menurut saya sih untuk saat ini ya dibandingin sama motor-motor listrik yang lain itu harganya ya oke lah ya, sesuai sama spesifikasinya. Dinamonya gede, baterainya juga lumayan gede juga kalau dibandingin sama motor listrik sekelasnya. Kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan buat kalian yang lagi naksir si Alpha One ini, bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Kalian juga harus kunjungi Motor Second, channel kita yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan satu lagi, kalian juga harus baca-baca, kunjungi juga otomotif.com untuk melakukan berita-berita otomotif terkini dan terlengkap tentang dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya, Alpha One. Tell me how you feel. Do you feel alright? Tell me how you feel. Tell me how you feel. Do you feel alright? Keep on moving on. Got each other, keep each other strong. Gotta keep on moving on. Gotta keep on moving on. Moving on.